Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Kiama Orchid. Di video kali ini saya akan mengulas tentang keki anggrek bulan. Pada umumnya, keki atau tunas baru akan tumbuh pada dendrobium. Namun di sini saya memiliki keki anggrek bulan yang ukurannya cukup besar dan biasanya tumbuh pada bekas tangkai bunga seperti yang saya potong ini. Ini kekinya sudah panjang sekali, bahkan ukurannya sudah termasuk besar. Sebenarnya pada waktu kita memotong atau memisahkan keki dari anggrek bulan ini tidak harus menunggu sebesar ini. Bisa dari ukuran yang lebih kecil. Nah, keki ini pada umumnya dia akan tumbuh di antara bunga dari anggrek bulan tersebut yang sudah mulai layu. Di sini ada batang anggrek bulan yang bunganya sudah mulai layu, kemudian di sebelah atasnya tadi muncul keki baru. Nah, ini kita lihat ke bawah untuk tanaman anggrek bulannya seperti ini. Jadi pada waktu bunganya sudah habis, maka akan muncul keki baru ataupun spike baru. Di sini saya akan berbagi rahasia bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Karena memang untuk perkembangbiakan anggrek bulan itu terbatas, berbeda dengan dendrobium yang perkembangbiakannya lebih mudah. Kita lihat secara dekat untuk anggrek bulannya sama seperti anggrek bulan lainnya pada umumnya. Biasanya pada waktu pasca bunga seperti ini, pada saat bunganya habis, batang bunganya ada yang langsung dipotong, jadi nanti akan muncul spike baru. Namun di sini, karena di bagian atasnya itu terdapat keki, maka tidak saya potong. Nah, dari keki yang kecil tadi apabila tumbuh semakin besar, maka ukurannya bisa menjadi seperti ini. Sebenarnya untuk memisahkan keki dari anggrek bulan ini cukup dengan misalnya akarnya sampai 5, kemudian panjangnya bisa mencapai sekitar 10 cm atau 15 cm. Nah, ini untuk tanaman anggrek bulan yang berbeda, kekinya sudah sangat besar ya sahabat semua. Ini dilihat dari atas penampakannya. Nah, karena anggrek ini memiliki keki baru, keki yang sebenarnya ukurannya sudah cukup besar, maka anggrek ini yang pasca bunga ini tidak segera berbunga karena nutrisinya fokus digunakan untuk pertumbuhan keki yang sekarang ukurannya pun sudah dibilang seukuran dengan anggrek bulan dewasa. Ini memang karena saya belum sempat memisahkan atau mensplit anggrek bulan ini ke tempat yang baru sehingga ukurannya sampai sebesar ini dan akarnya pun apabila kita lihat lebih dari 20 cm. Kemudian di sini saya akan memotong terlebih dahulu kira-kira panjang batang yang kita potong 5 cm dari batang bunga yang lama. Kita lihat dari ujung-ujung akar juga menunjukkan akarnya aktif sehingga warnanya pun hijau cerah. Kita ambil anggreknya. Kita lihat lebih dekat seperti ini penampakannya ya sahabat semua. Jadi akarnya sudah lebih dari 5, kemudian ini dilihat batangnya, ini daunnya pun baik. Kemudian apabila kita lihat secara tersendiri, kita bandingkan dengan ukuran ubin ini berukuran 40 cm sehingga terlihat daunnya pun sudah cukup besar, panjangnya sekitar 10 sampai 15 cm. Kemudian akarnya sendiri lebih dari 25 cm dan cukup banyak sehingga sudah mulai aman dipisahkan dari induknya. Apabila kita cermati di sini pun seperti akan muncul spike. Nanti kita rawat dengan baik sehingga tanaman ini tidak stres dan dapat berbunga. Kemudian untuk sisa dari batang bunganya tidak saya potong, namun saya akan menambahkan yat yang merangsang pertumbuhan keki baru maupun spike baru. Nah, di sini saya memilih mata tunas
dari batang anggrek bulan ini yang masih segar. Kemudian ini saya buka tutupnya, kemudian akan terlihat di bagian belakangnya tampak warna seperti kehijauan. Nah, itu nanti yang kita rangsang dengan niat pengatur tumbuh. Di sini saya menggunakan Keki Fig, di mana Yat ini akan berfungsi untuk merangsang pertumbuhan keki baru maupun spike baru. Kita oleskan sedikit saja, seperti ini caranya. Kita oleskan. Sudah cukup sedikit saja ya sahabat semua. Keki Fig-nya kita simpan lagi, kemudian nanti kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Untuk video ini, saya akan menanam anggrek bulan di batang pohon. Di sini saya telah menyiapkan batang pohon yang masih hidup, sehingga nanti akan lebih awet dan tahan lama untuk kayunya. Karena apabila kita menggunakan batang yang sudah mati, takutnya nanti batang kayunya akan mati. Nah, caranya pun cukup mudah. Di sini saya tidak menambahkan media lagi. Nanti tanaman anggrek bulan ini kita tempelkan pada batang dari pohon salam ini. Caranya langsung kita ikatkan seperti ini. Yang penting terikat kuat, tidak goyang-goyang, sehingga tanamannya akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru. Langsung kita ikat seperti ini ya sahabat semua. Caranya cukup mudah, tidak ribet, cukup simpel. Langsung kita tali dengan kuat. Kemudian kita pastikan anggreknya menempel ke pohon agar tidak goyang tadi dan memiliki sandaran. Nah, ini akarnya bisa terurai ke bawah seperti ini supaya bebas mendapatkan sirkulasi udara. Di satu sisi, tanaman ini masih aktif sehingga ada tanaman atau daun pelindung di atasnya, sehingga bisa berfungsi juga melindungi anggrek bulan ini dari sinar matahari secara langsung pada waktu menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Kita lihat tanaman-tanaman anggrek yang lain di pohon yang sama, ada beberapa dendrobium, bahkan ini salah satu dendrobium superbin yang sedang berbunga. Kemudian ada juga tanaman-tanaman dendrobium yang lain yang masih kecil, kemudian di bawah ini juga ada pandurata. Kemudian cara perawatan selanjutnya saya akan mulai menyiramnya. Untuk cara penyiramannya pun cukup mudah, langsung disiramkan seperti ini. Karena memang di sini tidak menggunakan media, langsung ditempelkan ke pohon sehingga memang tidak menyimpan air, praktis tidak menyimpan air. Nah, sahabat semua, itu tadi cara untuk merawat anggrek bulan. Dari cara kita menumbuhkan kekinya, kemudian cara menanamnya, dan cara merawatnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan tips ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua pecinta anggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan sukses selalu.